Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perspektif ekonomi kelembagaan. Adapun nama kelompok kami yang pertama, saya sebagai moderator Linda Cayani dan rekan saya Aditya Putri dan Lailatul Istiqomah. Saya harap teman-teman bisa menyimak penjelasan pertemuan kali ini tentang perspektif ekonomi kelembagaan. Kemudian ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu latar belakang ekonomi kelembagaan. Yang kedua yaitu definisi arti ekonomi kelembagaan itu apa sih? Dan yang ketiga fungsi ekonomi kelembagaan. Kemudian yang terakhir kita akan membahas aspek-aspek ekonomi kelembagaan. Nah, kita akan membahas tentang latar belakang ekonomi kelembagaan terlebih dahulu. Jadi, segala teori untuk membuat kebijakan dalam penanganan masalah telah dilakukan dengan baik. Itu salah satunya teorinya adalah ekonomi kelembagaan. Dan ekonomi kelembagaan itu membahas tentang masalah-masalah ekonomi dalam hubungan ekonomi dan kehidupan sosial gitu, serta hubungannya dengan kepemilikan. Dan ternyata ekonomi kelembagaan itu merupakan sebuah pemahaman ekonomi yang lahir di Amerika Serikat pada tahun 1920 dan 1930-an. Dan pemahaman ini tuh memandang ekonomi kelembagaan sebagai perluasan sekaligus upaya perlawanan dari ilmu ekonomi neoklasik. Dan mazhab ekonomi kelembagaan juga mempercayai bahwa institusi atau organisasi ekonomi itu menjadi salah satu bagian dari proses perluasan dari pengembangan kebudayaan. Definisi ekonomi kelembagaan. Definisi ekonomi kelembagaan atau bisa disebut institusi adalah sebuah aturan bagi suatu masyarakat untuk mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi, baik itu mikro maupun makro. Beberapa definisi ekonomi kelembagaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Douglas Jenner, ekonomi kelembagaan adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan formal seperti undang-undang, konstitusi, sedangkan aturan informalnya seperti norma sosial, konvensi, dan adat istiadat. Kemudian menurut Thorstein Veblen, ekonomi kelembagaan adalah norma-norma yang membentuk perilaku masyarakat dalam bertindak, baik dalam perilaku konsumsi maupun produksi. Definisi ekonomi kelembagaan menurut para ahli yang lain, yaitu menurut Ostrom, ekonomi kelembagaan adalah aturan atau rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Yang termasuk aturan-aturan tersebut adalah berupa aturan formal dan aturan informal. Kemudian menurut Berg pada tahun 2002, ekonomi kelembagaan adalah cabang ilmu ekonomi yang menekankan pada pentingnya aspek dalam menentukan bagaimana sistem ekonomi dan sosial bekerja. Berikutnya yaitu fungsi ekonomi kelembagaan. Yang pertama, mengatur aktivitas manusia dalam pengambilan keputusan mengenai hak kepemilikan, masalah kontrak, norma, etika, moral suatu masyarakat. Yang kedua, stimulus dan petunjuk terhadap perilaku individu. Dalam hal ini, keinginan individu bukanlah faktor penyebab fundamental dalam pengambilan keputusan. Pandangannya menyatakan bahwa manusia tidak hanya mengerjakan apa yang mereka suka, tetapi mereka suka apa yang mereka kerjakan. Yang ketiga, memprediksi perkembangan perekonomian yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu atau sebagai sistem nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Merupakan fungsi ekonomi kelembagaan dalam bidang pembangunan, karena suatu kelembagaan harus dapat membaca dan memantau segala kegiatan perekonomian yang ada di dunia luar. Yang keempat, sebagai sarana menurunkan ketidakpastian. Maksudnya, dengan menurunnya ketidakpastian menyebabkan penurunan pada biaya transaksi.
Penurunan pada biaya transaksi menyebabkan peningkatan pada proses transaksi atau proses perdagangan di pasar. Kondisi pasar yang terbuka dan terintegrasi membuat faktor kelembagaan sebagai faktor pendorong ekonomi yang menjadi lebih besar. Saya, Lailatul Istiqomah, akan menjelaskan tentang aspek-aspek kelembagaan menurut Samuels, yaitu ada 8 aspek. Yang pertama, ekonomi kelembagaan cenderung menekankan kepada proses evolusioner melalui penolakannya terhadap teori ekonomi klasik yang percaya terhadap mekanisme penyesuaian otomatis atau automatic adjustment mechanism lewat perubahan-perubahan sistem harga. Nah, dalam perubahan sistem harga ini misalnya terjadi fluktuasi harga. Apa sih fluktuasi harga itu? Fluktuasi harga adalah satu perubahan harga khusus yang disebabkan oleh mekanisme pasar yang perubahannya berupa kenaikan maupun penurunan nilai harga itu sendiri yang digambarkan secara grafikal. Kemudian aspek yang kedua ada ahli-ahli kelembagaan menolak pandangan mengenai pasar bebas dan pasar efisien atau free and efficient market. Nah, pasar bebas merupakan kondisi pasar yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk membeli dan menjual barang yang harga penjualan dan pembeliannya ditentukan oleh penawaran dan permintaan, di mana penjual dan pembeli ini memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan. Misalnya ketika menetapkan suatu harga barang, maka itu menjadi keputusan oleh penjual dan tidak ada campur tangan dari pemerintah maupun pihak lain. Nah, kemudian pasar efisien. Pasar efisien merupakan suatu kondisi di mana pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia. Selanjutnya, ekonomi kelembagaan menganggap bahwa faktor teknologi dapat menentukan ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya fisik atau physical resource. Nah, yang dimaksud keterjangkauan sumber daya fisik ini yaitu adanya sumber daya alam atau bahan pangan mudah dicapai oleh individu atau rumah tangga. Jadi, adanya sumber daya alam yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Aspek selanjutnya yaitu ada ahli kelembagaan menyatakan bahwa sumber daya dialokasikan melalui struktur kelembagaan yang bermacam-macam dalam keragaman hubungan yang hidup di masyarakat. Nah, kemudian yang kelima, teori kelembagaan merupakan nilai atau value yang tidak melihat harga-harga relatif atau relative price, tetapi nilai kepentingan terhadap kelembagaan, struktur sosial, dan perilaku. Nah, di sini harga relatif atau relative price merupakan harga komoditas seperti barang atau jasa dalam hal komoditas lain, yaitu rasio antara dua harga. Harga relatif dapat dinyatakan dalam rasio antara harga dua barang atau rasio antara harga satu barang dengan harga sekeranjang barang pasar, atau dalam istilah merupakan harga relatif adalah biaya peluang. Nah, aspek selanjutnya yaitu ekonomi kelembagaan menganggap bahwa individu diikat oleh masyarakat melalui norma-norma dan nilai-nilai sehingga mereka cenderung bertindak kolektif daripada secara pribadi-pribadi. Nah, ekonomi kelembagaan ini membuat masyarakat cenderung bersikap kolektif atau mudah bersosialisasi atau mudah menolong dan mudah dalam bergaul antar sesama masyarakat melalui norma-norma atau nilai-nilai yang ada dalam suatu kelompok masyarakat tersebut. Jadi mereka ini tidak hidup secara pribadi atau individualistik.
Nah, aspek selanjutnya yaitu ahli ekonomi kelembagaan dapat dikatakan lebih pluralistik dan demokratis dalam orientasinya. Nah, yang dimaksud dalam pluralistik ini adalah masyarakat yang dapat menerima keberagaman untuk hidup secara toleransi pada sesama masyarakat lain tanpa membedakan adanya suku, golongan, agama, adat istiadat. Jadi mereka saling menghargai satu sama lain tanpa membedakan dari segi agama, ras maupun suku. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ekonomi kelembagaan melihat ekonomi merupakan cara pandang menyeluruh atau holistic way dan mencoba untuk menjelaskan aktivitas ekonomi dalam perspektif multidisipliner. Nah, apa sih perspektif multidisipliner itu? Merupakan penggabungan antara beberapa cara untuk bersama-sama mengatasi masalah tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengapa sih kita perlu mempelajari ekonomi kelembagaan. Ya perlu karena dalam ekonomi kelembagaan pelaku ekonomi benar-benar dianggap sebagai manusia, baik dalam jumlah satu individu maupun jumlah banyak perusahaan, swasta, masyarakat, dan lain-lain. Pada nyatanya, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki perasaan. Dalam ilmu ekonomi klasik maupun neoklasik ada beberapa asumsi yang menganggap itu terlalu rasional. Misalnya, ketika saya ingin membeli buah apel, nah saya pergi ke dua toko buah. Di toko A, harga buah apel lebih murah daripada di toko B. Nah, otomatis kan saya lebih memilih membeli buah apel di toko A karena harganya lebih murah. Tetapi pada nyatanya, dalam dunia ekonomi, suatu transaksi tidak terjadi dengan sesederhana itu. Ada faktor lain yang membuat sebuah transaksi yang paling kecil menjadi sangat kompleks. Salah satunya adalah faktor emosi individu itu sendiri. Misalnya, ketika saya ingin membeli kue spiku, nah saya pergi ke toko kue. Di toko kue tersebut ada toko buatan Malang dan buatan Surabaya. Harga kue buatan Malang lebih murah daripada kue buatan Surabaya. Tetapi saya lebih memilih kue buatan Surabaya meskipun harganya mahal karena saya lebih suka buatan Surabaya dan kue itu merupakan kue khas Surabaya. Nah, tentu sebenarnya keputusan yang saya ambil cukup tidak rasional karena saya membeli sebuah kue yang harganya cukup tinggi, tetapi padahal ada alternatif kue yang lebih murah, yakni kue buatan Malang. Nah, mempelajari ekonomi kelembagaan menjadi sangat penting karena dengan ilmu ekonomi tersebut kita dapat memandang sebuah aktivitas ekonomi dari sisi yang berbeda. Kemudian ini ada studi kasus yang membahas tentang pentingnya kelembagaan dalam meningkatkan pendapatan. Studi kasusnya di Jalan Tol Cikopo Palimanan. Jadi beberapa tahun terakhir itu pemerintah Indonesia memutuskan untuk membangun infrastruktur dengan membangun Jalan Tol Cikopo Palimanan. Dan hal ini itu menyebabkan jalur puncak yang menjadi jalur arteri yang menghubungkan dua kota besar yaitu Jakarta dan Bandung berangsur-angsur ditinggalkan masyarakat karena masyarakat kan memilih lewat jalan tol ya. Demikian juga hanya dengan jalur Pantura. Sisi ekonomi masyarakat di beberapa daerah Pantura seperti daerah Indramayu dan Subang
itu terkena dampak gitu, baik secara ekonomi maupun bisnis. Masyarakat yang daerahnya dilalui tol, khususnya kedua daerah tersebut, belum tentu merasakan banyak manfaatnya dari kehadiran tol itu. Bahkan ada daerah yang justru mati dengan kehadiran tol tersebut, karena manfaat itu akan dirasakan apabila daerah yang dilewati adalah daerah tujuan perjalanan atau daerah industri. Ya, karena kemungkinan hal ini tuh akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun karena jalan tol bukan merupakan akses lokal, maka daerah-daerah yang dilewatinya itu justru akan mati. Dan dapat dipastikan sisi ekonomi usaha mulai dari pedagang hingga angkutan umum di sekitar Pantura itu juga akan terganggu akibat dioperasikannya tol Cipali tersebut. Nah, pada kasus pembuatan jalan tol tersebut kan tujuan pemerintah itu membangun jalan tol tersebut itu kan secara aspek geografi kan mendekatkan jarak dan memudahkan akses baik untuk masyarakat sekitar pembangunan tol maupun masyarakat yang jauh dari pembangunan tol. Dan adanya pembangunan jalan tol ini akan mampu memperlancar kendaraan dan arus barang gitu, dengan tujuan utamanya untuk pengembangan ekonomi. Namun dampak ini tuh tidak maksimal dirasakan karena kelembagaan yang dibangun itu tidak memikirkan usaha-usaha yang sudah berkembang terlebih dahulu, khususnya para UMKM yang berada di sekitaran pembangunan jalan tol tersebut. Pembangunan jalan tol oleh pemerintah tersebut tidak seutuhnya dirancang untuk dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dengan kata lain, dampak yang diharapkan dari pembangunan jalan tol tersebut itu tidak maksimal diperoleh manfaatnya. Karena pemerintah mengabaikan peran kelembagaan yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam pembangunan jalan tol tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.